Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, I'm Fitri Anda Pratiwi. Today we will learn about simple sentence. I will use mixed language between English and Indonesia to deliver this explanation so that you can get better understanding. Jadi saya akan menggunakan bahasa campuran ya, antara Indonesia dengan bahasa Inggris dalam menjelaskan materi ini. Okay, before I go on to explain what is a simple sentence, I'm going to explain some elements of language or some features in language. Jadi sebelum Bu Fitri menjelaskan soal simple sentence, saya akan menjelaskan elemen-elemen bahasa yang lain. Nah, bahasa itu sebelum masuk ke level kalimat, itu ada level di bawahnya. Nah, kita yang pertama itu adalah fonem. Fonem itu adalah bunyi. Jadi sebelum masuk ke suku kata atau syllable, itu kita punya yang namanya fonem atau bunyi. Nah, setelah bunyi lalu kita masuk ke morfem. Ya, morfem itu kalau di bahasa kita itu mungkin yang paling dekat itu seperti suku kata gitu ya. Nah, contoh dari morfem itu ada S ending, ada ed ending, ada men gitu ya, ada shen ending. Tapi morfem juga terkadang bisa berupa satu kata ya, yaitu namanya free morfem. Misalnya low, hukum ya, atau dog, anjing, atau bound gitu ya, terikat gitu ya. Nah, setelah melewati level morfem itu ada word. Word itu kata gitu ya. Contoh kata ya ada cake, ada love, ada low, ada nationality, ada communication, dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk level kata, ada atasnya yaitu level frasa. Nah, frasa itu adalah kumpulan dari lebih dari satu kata, jadi minimal 2 kata atau lebih gitu ya. Tapi dia belum mempunyai unsur subjek dan predikat. Nah, frasa itu ada frasa kerja gitu ya, yang dia biasanya lokasinya di predikat. Ada frasa benda yang dia fungsinya seperti kata benda gitu ya. Nah, setelah masuk level frasa itu kita ada level klausa atau clause ya. Nah, klausa ini dia kumpulan kata yang dia itu sudah punya unsur subjek dan predikat gitu ya. Nah, klausa ini contohnya adalah she works there misalnya. Nah, kalau ada contoh klausa she works there itu kan sudah dia bekerja di sana gitu ya. Itu dia sudah merupakan satu kalimat karena dia adalah klausa yang independen. Yang independen itu artinya dia tidak gantung gitu ya. Kalau saya berkata she works there itu kan tuntas ya. Oh, dia bekerja di sana. Tapi beda kalau saya bilang when she works there, ketika dia bekerja di sana. Nah, itu kan ada yang tidak tuntas ya. Nah, itu dia dependent clause ya. Tapi yang jelas jadi setelah ada frasa tadi atasnya adalah levelnya adalah klausa. Nah, klausa ini tadi ada yang dependent, ada yang independent. Nah, satu clause bisa sama dengan satu kalimat, bisa juga tidak sama dengan satu kalimat, tergantung dia dependent atau independent. Kalau dia independent dia sama dengan satu kalimat, tapi kalau dia dependent dia tidak sama dengan satu kalimat. Nah, lalu ini kalimat sendiri itu ada banyak jenis gitu ya. Ada yang simple sentence yang paling sederhana, ada compound sentence, ada complex sentence, lalu ada yang paling banyak gitu ya strukturnya atau klausanya itu adalah compound, complex,
sentence. Nah, kali ini kita akan mulai dengan simple sentence terlebih dahulu pada slide berikutnya. Alright, now let's begin the explanation about simple sentence. Jadi, simple sentence itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Inggris, yang dia hanya terdiri dari satu klausa. Klausanya adalah klausa independen, ya. Di sini saya tuliskan a simple sentence has one independent clause only. Remember, a clause is a unit of language that consists of subject and predicate. Ya, jadi klausa itu adalah unit bahasa yang dia itu sudah punya subjek dan predikat minimal, atau bisa ditambah dengan yang lain. Dia juga bisa punya objek atau bisa punya keterangan tempat. Nah, simple sentence ini dia sebenarnya adalah satu klausa saja, dan dia adalah klausa yang independen. Nah, itu sama dengan satu simple sentence. Contohnya adalah sangat mudah. I live in Solo. Dia punya subjek I, lalu ada kata live, lalu ada di sini ada keterangan tempatnya, yaitu in Solo sebagai komplemennya. Oleh sebab itu, ini dia ketika saya ucapkan I live in Solo, titik, tuntas di otak kita. Karena salah satu syarat dari kalimat yang lain itu adalah dia itu present one complete thought, merepresentasikan satu pikiran utuh. I say I live in Solo, I live in Solo. Lalu orang lain menerima, oh okay, oh you live in Solo, ya, tuntas. Tapi kalau saya tambahin gitu ya, when I live in Solo, ketika saya hidup di Solo, ya, when I live in Solo atau when I lived in Solo, misalnya waktu lampau gitu ya, itu kan tidak tuntas. Nah, itu tidak satu simple sentence karena dia tidak independent.